Muhammad sebagai seorang yang nanti jadi nabi, dia lahir tidak pernah merasakan bagaimana kasih sayang ayah. Tidak pernah nabi merasa di kusuk kepala di ayahnya model kalian. Kapai kalian sekolah, kapai keluar, ya minta piti ya. Tadi minta piti kalian kaya teman. Muhammad tidak pernah minta uang sama ayahnya. Ayahnya sudah meninggal. Lejalena, itulah Muhammad yang nanti menjadi seorang sosok besar yang merubah peradaban dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa nabiyana. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul azim. Ibu kepala sekolah yang kita hormati beserta ibu bapak guru yang lain, majelis yang lain, karyawan dan karyawati, pegawai, staf di lingkungan sekolah kita, dan anak-anak bapak, laki-laki atau perempuan, semuanya yang bapak sayangi dan bapak cintai. Pertama, teman-teman sekali, marilah kita sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada pagi yang penuh berkah ini kita bersama-sama hadir di musala kita ini atau surau kita ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian alhamdulillah semua kita dalam keadaan sehat. Lesia sadanya Nana, badan sehat ya, kepala sehatnya. Sadar alhamdulillah. Saku-saku lesia. Alhamdulillah. Berarti kan sedang banyak uang ya kalau saya sebut. Oh, baik, alhamdulillah. Kemudian syukur kita semua karena sehat. Kemudian salam dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Baik, Bapak Ibu, majelis guru dan anak-anak semuanya sudah siap mendengar ceramah Ustaz ya? Sudah. Tadi Ibu Kepala kita sudah bilang, selama Ustaz ceramah tidak ada yang bicara kecuali nanti disuruh bicara. Ya, nanti mungkin Bapak suruh kalian setelah bicara boleh bicara kalau disuruh ya. Oke. Atau nanti kalau ada ceramahnya yang membuat kalian ketawa, ya ketawa saja nanti. Yang tidak boleh sengaja berbicara ya. Kalau Bapak bicara, kalian diam dulu. Baik. Jadi pagi ini Nana, kita akan ambil hikmah dari peringatan Maulid Nabi. Kita peringati itu dari tahun ke tahun kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, Nabi kita tuh. Tanggal berapa lagi Nabi Watana? 12 Rabiul Awal tahun gajah tahun 571. Situlah lahir seorang anak kecil, bayi kecil. Kalau lahir Muhammad itu nak sama aja kalian. Bagaimana kalian lahir secara Muhammad itu sama juga.
lahir sebagai seorang anak-anak, lahir dari perut ibunya, rahim ibunya. Siapa nama ibunya? Siti Aminah. Nama ayahnya? Tapi ada nama bedanya kalian. Nabi Muhammad waktu dia lahir, ayahnya tidak ada. Berarti dia anak yatim. Siapa kalian yang pas lahir lah meninggal ayahnya? Coba tunjuk tangan dulu. Ada enggak kalian yang waktu dia lahir, maksudnya Muhammad itu waktu ibunya hamil mengandung tuh 3 bulan dalam kandungan ibunya, Aminah ayahnya meninggal. Ada enggak kalian yang lahirnya yatim? Coba tunjuk tangan dulu. Yang sama dengan Nabi Muhammad. Jangan tunjuk orang lain, lihat diri sendiri. Kalau ada angkat tangan. Ada enggak? Itu yang waktu lahir ayahnya meninggal. Ada enggak? Enggak kini, katanya kalau kini meninggal lahir, bukan itu. Ini satu. Nah, berarti enggak ada. Berarti satu sisi anak-anak, kalian harus jauh lebih bersyukur karena lahir masih ada ayah ibu kita. Muhammad sebagai seorang yang nanti jadi nabi, dia lahir tidak pernah merasakan bagaimana kasih sayang ayah. Tidak pernah nabi merasa dikusuk kepala di ayahnya model kalian. Kapai kalian sekolah, kapai keluar, ya minta piti ya. Tadi minta piti kalian kaya teman. Muhammad tidak pernah minta uang sama ayahnya. Karena ayahnya sudah meninggal. Bejalena, itulah Muhammad yang nanti menjadi seorang sosok besar yang merubah peradaban dunia. Nah, jadi umur 3 bulan dalam kandungan meninggal ayahnya. Nanti dia lahir, dia seorang bayi yang kecil, Siti Aminah. Kemudian beberapa tahun, lebih kurang 6 tahunan, dia umurnya kecil. Siapa meninggal? Ibunya, lebih kurang. Nah, kalau mungkin ada perbedaan, guru kita mengajarkan 4 tahun, mungkin perbedaan kita maklum. Jadi meninggal ibunya. Berarti umur lebih kurang 6 tahun. Nah itulah dia sudah menjadi anak yatim piatu. Kalian ada yang anak yatim piatu sih kok gini? Aduh. Nah, maka jangan malawannya kalian kaya amak. Nah, bekon taraso kalian kalau kalian durhaka pada orang tua, kaya awak malawan kata awak kare, kama awak malawan rumah ndak mau disuruh. Bekon nggak ada yang malai baru kalian menangi-nangi. Nggak ada nangka memasak lai. Pagi-pagi nggak ada nangka menyasah baju kalian. Nggak ada nangka menggosok. Nggak ada kalau mawalah nado. Berarti sekarang harus banyak-banyak bersyukur kalian. Dari sisi wajah Muhammad kecil saja dia sudah bisa kalian ambil pelajaran. Nabi Muhammad lebih kurang umur seumur kalian ini, ayah ibunya sudah meninggal. Nah, jadi Nabi Muhammad dengan pamannya. Siapa nama pamannya? Jom paman dulu, kakek atau paman dulu? Kakek dulu ya. Siapa nama kakeknya? Abdul Muthalib. Ada nama kalian Abdul Muthalib sih kok? Nah, aduh. Sama kakeknya. Kakek itu bahasa saya angguy ya. Kalian ada jangguy kalian gini nih? Tidak ada lah. Yang ada alhamdulillah, yang tidak ada tetap kalian bersyukur dan harus banyak doa untuk angguy kalian. Karena apa? Karena kalau tidak ada angguy kalian tuh, tidak ada kalian dong. Bersyukur. Nah, lalu berapa tahun meninggal kakeknya? Dia bersama-sama lagi pamannya. Siapa nama pamannya? Abu Thalib. Paman tuh kalau bahasa Asia tuh Pak Tuwo atau apa ya, saudara ayah lah. Yaitu dia besar. Itulah yang sama dia nanti dia mulai mengenal berdagang, menggali, dia beternak sampai nanti umur dia makin remaja,
sampai nanti umur 20-an. Situlah dia mulai nanti berdagang, membawa dagangan seorang perempuan bangsawan yang nanti akhirnya menjadi istri Nabi Muhammad. Siapa namanya? Khadijah. Anak yang pedesila yang bernama Siti Khadijah di luar. Oh, Aisyah yang ada ya, Masya Allah. Nah, jadi Nabi Muhammad. Nah, siko mulai ambil. Nanti kalian akan belajar anak semuanya melihat sejarah raya Nabi ko. Awak meniru dan paling panti yang adalah akhlaknya Nabi Muhammad. Perilaku Nabi, parangai Nabi Muhammad iko yang harus kalian tiru bersama-sama. Ya, ini yang harus kita tiru. Karena Muhammad tuh di dalam dirinya, nah, sesuai dengan ayat yang Bapak bacakan tadi, di dalam surah Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 21 itu Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah, laqad kana, dan sungguh lah ado lakum bagi awak sadanya nana fi rasulillah, pada diri Rasulullah, di dalam diri Muhammad tuh uswatun hasanah, suri tauladan, contoh lah ado dek Nabi saduan pakaru. Nah, nana semuanya, kalau nanti lah gadang baraja bisa tafsir tuh ya. Uswatun dalam Al-Quran tuh bisa dibaca dua bentuk. Pertama uswatun, yang kedua iswatun. Ada bedanya nak. Uswatun tuh barunya u. Apa nama harkanya tuh? Di depan, di atas. Berarti apa namanya? Yang tinggi. Jadi di Nabi Muhammad tuh nana, pakaro nan gadang, nan tinggi, itu ada contoh. Nah, perkara besar contohnya kalian nanti kalau dicontohkan Nabi, perkara besar bagaimana Muhammad mengatur sebuah negara, bagaimana Muhammad itu mengatur strategi perang, baparang melawan musuh, perang nanti perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan semua perang itulah ada aturan dari Nabi. Yang kedua iswatun hasanah, barisnya i di bawah. Berarti Nabi punlah mencontohkan perkara-perkara yang kecil-kecil. Nah, hal yang ketek-ketek, yang kecil-kecil lah bisa wak tiru dari Nabi. Contohnya Nabi majan kawa kalau nampak duri di jalan, kalian lalu wak pangan duri sana, wak buang. Bapak halo adanya? Bapak. Lalu kalian nak di situ di jalan, ada nampak paku, labang bahasa waknya. Kalian buang labang tu keluar. Pahalo anak? Pahalo. Beko lalu anda pausak bocor anda enak. Karena kalau nggak buang pakunya lalu dapat ibu gurawa, selamat. Berarti kalau pahal itu namanya hal-hal yang sederhana lah dicontohkan Nabi. Pakaro galak, senyum. Coba kalian senyum dulu kakak dulu. Senyum kena. Senyum. Awak melihat kawan awak dengan pandang mata yang senang, enak. Yang senang hati awak itu diajar Nabi. Apa kata Nabi? Antabasyum. Nah, li akhika sedekah. Senyum. Senyum kepada saudara awak itu bagian dari sedekah. Yang lain tidak ada yang bercerita. Fokus kapak sadonya. Yuk semuanya. Nah, anak yang di depan tuh siapa tuh? Kamu lihat sini ya. Lihat bapak dulu. At-tabasyum li akhika, senyum pandangan
galak ke kawan, itulah sedekah nak. Ya, lah sedekah bapak halu adanya. Tapi kalau mambudi ke kawan awak kayaknya, mambudi awak, bangi awak, mata awak tajam, itu tak boleh. Nah, jadi tidak ajarkan. Jadi perkara laqad kana lakum fi Rasulillah, lah ada contoh dari diri Rasul itu, baik perkara yang kecil, yang sedang, yang besar, itu tiru Rasulullah. Nah, liman kana yarjullah, nana, nah, kalian atau kita cok mandanga ketika mulut Nabi ko ada 4 sifat Nabi, ya, akhlak Nabi yang harus buat tiru. Contohnya, pertama, sidik, apa artinya? Benar. Nah, nana, Nabi Muhammad sajak nyolai ya, sampai gandang terkena dak panah nyembah dutung. Batu akarnya selalu. Nah, benar, jujur, tak pernah dia berbohong. Kalau kalian ini pernah berbohong, nah, enak di luar. Kalian panah nggak padutuh, padutuh orang tua lain. Yang tak ada alhamdulillah. Berbohong pada guru ada. Ya mana, kau elok saudara. Jadi Nabi Muhammad dia sidik benar, batu dah mau mengarajonan salah, dah mau babuek nang bohong, yang paduto baik paduto kepada sahabatnya, bahkan termasuk dia kepada semua orang, dia tak pernah Nabi itu berbohong dia nak. Betul, sidik benar, karajonya nang batu asadonya. Maka tidak boleh kalau anak kita ini tidak boleh berbuat yang tidak benar, yang salah, dosa, pakaro-pakaro, nan tidak boleh itu jauhin. Nah, paduto, agak piti damak beli buku, kalian apa? Balanjo ya. Lanjo kan ada juga pitinya, nak piti beli buku adalah kan, piti beli lanjo adalah nah. Satu. Berarti Muhammad adalah orang yang sidik. Yang kedua apa namanya? Nah? Amanah. Tahu arti amanah? Dapat dipercaya. Nabi Muhammad kalau dia amanah kepercayaan, maka dia selalu mentaati, mematuhi amanah. Maka kalau dia amanah ada orang tua dia amanah dia pak guru awak. Nah, dia amanah kalian. Contohnya dia amanah dek guru jaman kawannya sebagai ketua kelas. Nah, siapa ketua kelas di siko? Coba tanda tangan. 1, 2. Yang ketua kelas. Nah, tua. Mana kerja ketua kelas nak? Tanya apa dulu? Kerja ketua kelas. Itu amanah nak. Kalau diamanahkan, dipercaya oleh kawan-kawan, di ibu wali kelas menjadi ketua kelas. Nah, itu amanah. Kepercayaan tidak boleh kalian salah gunakan amanah. Apa tanya dulu? Apa tugas ketua kelas nak? Mana kerjanya? Mengamani kelas. Boleh ketua kelas yang membacakan di lokal tu? Ada tak ketua kelas yang membacakan? Nah, kalau ketua lo nama jaga berarti tidak amanah tuh. Nah, itu contoh ya nak ya. Ketua kok dia memimpin kawan-kawannya. Kalau ada kawannya bacakan, ini yang melare duluan. Nah, itu amanah, menjaga kepercayaan. Dia contoh, teladan bagi kawan-kawannya semua. Nah, berarti anak-anak semuanya, kalau kalian diagih amanah, kepercayaan dalam semua pakaro, maka kalian harus untuk mematuhinya. Nah, yang ketiga apa lagi? Sidik, amanah. Ketiga apa nak? Tabligh.
menyampaikan kebenaran, menyampaikan Al-Quran, menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, jadi Muhammad tuh dia selalu menyampaikan yang benar, itu benar, yang salah. Kalau nampak adanya sebuah kemungkaran, dia cegah. Nah, kalau Nabi majang kawa, kok nampak orang lain membuat salah, kalian tagahan. Itu contohnya. Iko kawannya main-main ketika ustaz ceramah kan salah tuh, tagahan. Dia mah. Itu namanya menyampaikan kebenaran. Nggak kalian tiru, kawannya berkali-kali kalian saya tahu, berarti kalian masih tak bawa salah. Apalagi nanti yang besar. Bapak kasih rumus kalian, kalau nampak di awal ada orang mabuk dosa, baca caranya man ra'a minkum munkaran. Kalau nanti melihat sebuah orang berbuat dosa, contohnya kawannya kok baca kak berdosa, kawannya main judi online. Nah, kalian ada yang pakai HP ya? Sekarang ini anak harus waspada kalian, judi online, main slot. Main chip, kartu slot. Itu kemungkaran dosa. Atau kawan-kawan nampak mereka adalah tahu mengerti macam film-film yang tidak elok, atau inyo mancilok dosa-dosa lah. Kalau nampak ada kawan babe dosa, maka harus mencegah. Fal yughayyiru biyadihi ya. Cegah di tangan dulu. Nampak kau baca kaknya, kacian tangan kali sikonya. Enggak boleh ya? Boleh ketua tadi. Kalau kamu punya kekuatan, kemampuan, tangan yang kuat, harus dicegah kemungkaran. Larainya, yuk. Jalan Kalau ndak tahu aja tangan, ini kau baca kak berdua pak tagak lego nampak kawan-kawan di sekolah kan ada kadang-kadang baca kak. Kamu mulai baca kaknya, kalian harus cegah paciannya tangan. Takut kalian, deko dia buat tagaknya ditinju lu mana? Maka cegah dengan fabilisani. Kecil elok. Kawan, tak boleh baca kak. Itu di lisan. Nampak anak konyo pahlawan ka guru, kalian tagahan. Karena itu tidak benar. Tapi kalian kuatnya kalau ditagahan je mulut tanginya masih kuat, maka doakan dia. Kita harus sering mendoakan kawan-kawan awak, mendoakan orang lain, keluarga kita agar terjauh dari perbuatan maksiat. Itulah namanya tabligh, menyampaikan kebenaran. Kalau ada kawannya tidak mau semayang, anak-anak, sia yang tadi semayang subuh, tuh nama lihat. Sia yang tadi tidak semayang subuh. Astagfirullah. Diam dulu. Pak tanya balik. Sianan lah basunai ndak sembahyang subuh. Bela basunai, labar hitan. Coba jangan tunjuk-tunjuk kawan kita, bapak mau nanya. Sia yang lah basunai tapi tadi belum sembahyang subuh. Awak tadi jujur ya. Muhammad jujur. Walaupun itu salah, jujur. Ayo, bapak tanya sekali lagi. Sia yang lah basunanya lah hitan, tapi subuh tadi tidak semayang. Coba angkat tangan. Jangan takut, bapak ingin tanya aja. Ini sana. Ada subuh tadi. Gimana? Di mana? Rumah. Lagi subuh. Ada subuh. Langsung nih. Halo nih. Bilangnya sana. Kalian enam dulu. Ulang balik. Yang tak semayang subuh angkat tangan. Udah, dia turun. Kamu di pintu, Yang dekat pintu udah senang kamu. Alun Oh iya, itu disebut gak lambe ya. Yalah, Pak. Kamu udah senang? Baik. Jadi maksud bapak, kalau tahu kalian kawannya ada tidak sholat, beko zuhur siang tidak sholat,
ajak dia. Itu namanya tabligh. Nabi Muhammad selalu mengajak kebenaran, walaupun kadang-kadang itu pahit, kadang ada perlawanan, tapi awak harus berlatih menjaga bagaimana Nabi mengajak kebenaran. Lah yang terakhir, Nabi Muhammad punya sifat fatona. Apa artinya? Cerdas, encer, hebat, cerdas, pintar. Hebat dia, bisa dia merubah daerah masyarakat Arab yang jahiliyah hanya 23 tahun, merubah peradaban menjadi masyarakat yang mengenal Islam. Cerdas katanya, berprestasi hebat dia, pintar. Ini harus juga kalian tiru nanti. Nah, ini udah mulai resah. Nah, coba jalan mulai rasa. Nah, waktu kita hanya berapa? Kalian tidak sanggup, hanya untuk sebentar mendengar ceramah Pak Ustaz, kalian sudah mulai resah. Itu ciri-ciri orang tidak cerdas. Nah, orang kalau suka mau tak ada pelajaran, ciri-ciri orang yang tidak fatonah, tidak cerdas. Tapi kalau dia tenang, memperhatikan, mendengar, inilah orang-orang hebat. Karena dia tahu di sana ada ilmu. Maka mana nak? Untuk kecerdasan ikulah, wah ambil pelajaran di situ. Kalian semua harus rajin-rajin baraja. Ya nak? Rajin-rajin baraja, deh. Rajin baraja, rajin mapa. Nah, jangan malah-malah, jangan banyak main HP kata kalian. Ini kan HP itu nak berbahaya tuh. Untuk kecerdasan itu, apa nak tahu kalian? Anak-anak sia yang dari kelas 1 sampai kini yang taruh juara 1. Coba tuh tangan dulu. Bapak mencek kecerdasan dulu. Yang mana nak? Sang juara Madisiko. Minta sampai siap lu penutupan kau. Ada tak? Mana yang hebat di siko kau? Yang juara. Mana? Pinjam selantar dulu kemari. Udah duduk dulu kalian. Yang mau tuh duduk kalian dulu. Duduk kalian dulu. Sebentar. Nah. Ya. Duduk nanti. Sama. Penutupan pembukaan rezeki jam 10 nanti. Ayo. Bintang. Bu. Sebentar dulu sini dulu. Duduk dulu. Nah. Anak-anak yang nanti kafilah MTQ pembukaan jam 10. Ya. Duduk. Bapak juga mau sana nanti. Duduk sini dulu. Syakira rupanya. Syakira apa kita ya? Kafilah simpati sekarang Nana ada Syakira, ada Bintang. Siapa lagi Bintang yang kafilah MTQ? Sini kamu Bintang. Sini. Kita contohkan dulu. Siapa lagi? Aduh, sikonya Syakira. Iya. Yang cabang lain ada? Sini. Nah, tadi kamu sini. Ini yang dua ini kemarin nak. Bapak langsung melatihnya ya. TC untuk kafilah MTQ kebetulan ada di sini rupanya lah. Ini Syakira, nih Bintang, iya. Bintang. Okay. Siapa lagi kafilah MTQ lagi? Satu lagi. Coba nak yang masuk kafilah sekarang sini ya. Kalau ada, udah lah. Ya cukup. Dengar dulu. Nah, si Syakira sama Lintang itu sudah hafal dia juz amanah. Kemarin kita seleksi, walaupun mungkin kalian ada yang hafal, alhamdulillah. Tapi sekarang mewakili dia untuk kafilah simpati untuk kabupaten. Nah, kita doakan mudah-mudahan si Lintang dan Syakira bisa nanti juara, amin. Kalau dia juara nanti nama sekolah kita bagus, kecamatan kita bagus, nama dia pun bagus, orang tuanya pun bagus namanya. Itu nanti bisa nanti dia lulus ke provinsi lagi nanti. Tetap rajin berlatih. Sekarang kita minta dulu rahasianya. Nah, rahasia kenapa nih anak-anak menjadi sang juara? Sedikit ceritanya.
bagaimana cara belajarnya saya kira. Nah, bagi dong saya kira. Dulu belajar, coba dulu berbagi cerita. Ya. Bagaimana cara saya kira belajar, menghafal sehingga bisa seperti ini. Coba bagi dulu cerita. Bagi kuncinya dulu saya kira. Ya. Pagi manga dulu. Pagi. Biasanya pagi sholat subuh. Sudah subuh manga. Biasanya sudah subuh manga. Lalu balik. Nah, lah, itu satu. Kalau kalian cerdas sudah subuh jangan lalu balik ya. Makanya mengaji, malai. Belajar, menghafal. Itu malai sekolah. Hah? Iya. Lentang. Coba dulu lentang. Pagi manga dulu subuh do. Sudah subuh manga. Lalu nah, membaca lah. Ini biasa malai. Sudah baca? Mandi, makan, terus ya dan sekolah. Jadi itu satu nak. Dari dua nih contoh nana. Setelah subuh bangun kalian, kalau lah azan orang subuh nak langsung wak semayang. Kalau bisa kalian mau cerdas, pai ke surau ke masjid. Nah azan orang as-salatu khairum minan naum. Apa artinya itu tentang? Sholat itu lebih dulu. Silakan dulu. Ya, alhamdulillah. Iya, jadi silakan dulu. Ya. Ayo silakan dulu. Jadi itu nah. Itu bentuk Nabi Muhammad dia berhasil itu karena dia memiliki sifat fatonah, orang yang cerdas, yang terus belajar Al-Quran dalam panduan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini 4. Nah, jadi tadi ayat laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, lah ada pada diri Rasul contoh teladan yang baik perkara-perkara yang kecil, perkara yang biasa-biasa, perkara besar, kita teladannya Nabi Muhammad. Nah, jangan teladan kalian tokoh-tokoh film Asia teladan kalian tanya. Pinupin ya. Siapa? Hah? Apa? Bobogoy. Ale, macam-macam. Jadi kita sekarang peringati hari Nabi Muhammad kok. Teladan kalian harus kalian cintai Nabi Muhammad. Belajar mencintainya, amalkan ajaran Muhammad, amalkan Al-Quran, amalkan sunnah-sunnahnya, baik perkataan Nabi, ketetapan Nabi, maupun nanti perbuatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, anak semua yang dimuliakan Allah, mungkin inilah intinya dengan kondisi anak kita yang sudah seperti ini. Jadi itu intinya. Jadi tadi kesimpulan pelajaran kita dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad ini, kita kenang sejarah. Nah, bagaimana perjalanan Nabi Muhammad dari kecil, kejujurannya, baik dia dalam nanti perdagangannya, bagaimana sama sahabat-sahabatnya. Nah, bagaimana nanti jika dia jujur perjuangannya menegakkan kebenaran. Banyak tantang-tantang Nabi Muhammad ketika menyebarkan dakwah kebenaran itu. Maka siapa pun nanti ketika kalian meniru Rasul, meniru kejujurannya, meniru amanahnya, meniru tabligh menyampaikan kebenaran, meniru kecerdasannya, kalau ada nanti tantangan itu biasa kalian tetap menjadi anak yang semangat, berhasil sebagaimana berhasilnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Harapan Bapak, ini harapannya, mudah-mudahan kalian nanti menjadi anak yang sukses. Amin ya Rabbal Alamin. Terus rajin belajar karena Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk menjadi anak-anak yang cerdas, yang pintar, agar nanti kalian berhasil di masa depan. Baik, terima kasih semuanya Bapak Ibu Guru, Ibu Kepala, Ibu semuanya. Mungkin ini yang dapat Bapak sampaikan dengan harapan mudah-mudahan di akhir, di sisa kehidupan kita ini kita menjadi selalu orang yang taat kepada Allah, terus berbanyak amal-amal kebaikan, jauhi perbuatan dosa agar Allah ridho kepada kita.
Mudah-mudahan nanti di akhir kehidupan kita, siapapun kalian, kita nanti kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal. Dan juga mudah-mudahan nanti di akhirat kita terjauh dari neraka dan masuk ke dalam surga. Amin ya Rabbal. Terima kasih untuk kepala dan semuanya. Banyak maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang datang di pada hari ini.